Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fatin Fahriza, NPM saya 2024-02-017. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Mamuju yang bertepat di Jalan Haji Baharudin Lopa, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan menginspirasi. Tahukah kalian bahwa sebelum konsep ekonomi makro modern lahir, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara sudah memiliki sistem ekonomi yang sangat maju, berkeadilan, dan berbasis syariah? Ya, benar sekali. Buku Praktik Ekonomi dan Keuangan Syariah oleh Kerajaan Islam di Indonesia, karya Ferry Syarifuddin dan Ali Sakti. Ini mengungkap bagaimana sistem ekonomi syariah diterapkan sejak abad ke-15, jauh sebelum teori ekonomi modern berkembang. Sistem ekonomi makro ala kerajaan Islam. Dalam teori ekonomi makro modern, kita sering mendengar tentang kebijakan fiskal, moneter, perdagangan internasional, dan distribusi pendapatan. Tapi, tahukah kalian bahwa kerajaan Islam seperti Aceh, Demak, dan Mataram sudah mengelola semua aspek ini jauh sebelum teori ekonomi tersebut ditemukan? Keuangan negara mereka tidak hanya bergantung pada pajak, tetapi juga zakat, ghanimah, fai, wakaf, dan sedekah. Semua sumber dana ini dikelola dengan sangat transparan dan adil, mirip dengan sistem Kementerian Keuangan yang kita kenal sekarang. Wakaf dan zakat sebagai kebijakan fiskal. Pernahkah kamu mendengar tentang automatic stabilizer dalam ekonomi? Nah, dalam ekonomi syariah, zakat dan wakaf berfungsi sebagai stabilisator ekonomi. Sistem fiskal yang mengandalkan zakat, misalnya, mendistribusikan kekayaan kepada yang berhak dan memperbaiki daya beli rakyat. Zakat bukan hanya kewajiban agama, tapi juga instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Wakaf pun mendanai pendidikan, fasilitas publik, dan kesejahteraan masyarakat, seiring dengan prinsip keadilan sosial. Sistem moneter dan mata uang lokal. Salah satu aspek menarik dalam ekonomi kerajaan Islam di Indonesia adalah pengelolaan sistem moneternya. Kerajaan-kerajaan Islam ini memiliki kontrol atas mata uang yang digunakan, seperti Dewa Reuham di Aceh dan Kupang di Banten. Selain itu, ada praktik sarf, yaitu penukaran mata uang yang berfungsi seperti bank sentral zaman dulu. Bahkan, kebijakan moneter mereka menghindari riba dan spekulasi. Sebuah kebijakan yang jauh lebih berkeadilan dan stabil dibandingkan dengan sistem moneter modern yang penuh dengan inflasi dan hutang. Ekonomi internasional dan perdagangan bebas riba. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara juga aktif dalam perdagangan internasional. Pelabuhan seperti Aceh, Gresik, dan Banten menjadi titik penting perdagangan antar negara. Namun, perdagangan mereka tidak hanya bebas dari riba, tetapi juga sangat adil. Kontrak dagangnya jelas, tanpa adanya penipuan. Sebuah sistem yang mengutamakan transparansi dan kejujuran, sangat berbeda dengan konsep sistem perdagangan global yang sering dipenuhi ketidakadilan. Integrasi ekonomi, adat, dan moral Islam. Yang paling menarik dari buku ini adalah bagaimana sistem ekonomi kerajaan Islam tidak hanya terpisah dari adat dan nilai-nilai lokal. Ekonomi, hukum adat, dan syariah saling terintegrasi. Ekonomi mereka bukan hanya tentang perhitungan uang semata, tetapi juga tentang keberkahan, keseimbangan, dan keadilan. Ini adalah warisan moral dan sosial yang sangat relevan untuk diterapkan dalam ekonomi kita yang saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa ekonomi syariah bukanlah hal yang baru. Itu sudah diterapkan jauh sebelum kita mengenal sistem ekonomi global yang ada sekarang. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara telah membuktikan bahwa sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan bukanlah utopia, tetapi sudah menjadi kenyataan.
Sekarang saatnya kita mengambil inspirasi dari masa lalu dan membangunnya kembali untuk masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah prinsip ekonomi syariah yang diterapkan oleh Kerajaan Islam Nusantara bisa diterapkan lagi di zaman yang modern saat ini?